Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konyonya dengan Rakloen. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini ada 3 terterang. Aman ya. Kalau 3 masih aman. Sebagian buat buka puasa, sebagian lainnya buat sahur. Nanti malam sahur ke-28. Betul ya, sahur ke-28. Ini tadi ada rawon, ada macam-macam tadi. Ini saya random saja ambilnya. Saya ngambil rawon, terus kemudian saya tambahkan kentang goreng, kemudian ada sepotong tahu, dan ada rempeyek. Terus tadi sempat nemu juga di terperan itu ada serundeng itu, saya ambil serundengnya. Terus mentimunnya juga saya ambil. Terus ini menu ini namanya apa? Nasi campur gitu saja lah ya. Ayo buka puasa, konyo-konyo. Semoga buka puasa hari ini bisa benar-benar bisa kita nikmati. Nggak caranya wong zaman biyen dadi daging. Jadi daging. Tapi untuk yang mau gemuk, keturutan gemuknya. Untuk yang sudah gemuk, biar tambah gemuk. Mau gemuk, mau kurus, yang penting sehat, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kau campur ala Mas Dar. Buka puasa, buka cerita. Hari ini saya mau cerita tentang bagaimana cara saya mengatur keuangan ketika lebaran. Ini cara saya loh ya. Kalau cara konco-konco berbeda ya silakan. Saya mencoba berbagi cara saya. Barangkali ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya, yang penting konco-konco jadi tahu bahwa oh ternyata memanage keuangan itu bisa dengan cara yang berbeda-beda, itu saja. Lebaran tidak bisa dipungkiri selalu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tidak sedikit itu relatif. Buat saya sedikit atau banyak, yang penting apa yang dibutuhkan untuk lebaran terpenuhi. Nah, terpenuhi ini nih tergantung dari berapa banyak saya mau menyediakan sesuatu. Saya mulai dari yang pokok ya. Yang pokok itu biasanya mengenai hantaran, terterang. Terterang seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video terdahulu. Di keluarga kami tidak terteran makanan, memang sengaja. Alasannya apa? Tonton di video sebelumnya ada. Dan untuk itu kami merencanakan apa saja yang akan dipakai sebagai hantaran. Tidak perlu saya sebut ya. Apa saja dan berapa banyak itu bergantung pada penafsiran masing-masing. Ada sementara orang yang berpikir bahwa harus sepadan dengan hantaran yang diberikan oleh kerabat yang lain gitu ya. Sepadan itu artinya mengimbangi gitu ya. Kalau saya sih lebih berpikir realistis saja bahwa mau mengimbangi kalau yang diantar itu nilainya besar gitu ya. Itu pasti akan menjadi persoalan tersendiri, bukannya eman gitu ya. Bukannya eman. Tapi kami berprinsip semampunya saja. Perkara saudara-saudara yang lain, kerabat-kerabat yang lain memberi hantaran itu nilainya lebih besar ya alhamdulillah, karena mereka rezekinya lebih daripada rezeki kami. Itu mungkin berpikirnya ya. Jadi tidak berpikir sama sekali untuk mengimbangi, menyaingi dan lain-lain, tidak. Saya yakin juga kok kerabat-kerabat semua yang sudah memberi hantaran itu tidak berhitung. Karena mereka tidak berhitung, otomatis kami juga tidak berhitung. Artinya bukan mau seenak-enaknya membalas hantaran, tidak, tapi berpikir tentang kemampuan kita aja ya. Jumlahnya berapa banyak? Bergantung pada jumlah kerabat masing-masing. Ada yang 90 ya, ada 50, 60, bahkan mungkin ada yang 100 juga. Ya karena memang tradisi yang berlaku di dalam keluarga mereka seperti itu ya monggo gitu ya. Tapi kalau di keluarga kami tidak terlalu banyak. Dan ada sebagian di antara kami yang janjian wes gak usah saling terteran wes terteran dungu gitu. Itu memang disepakati ya sudah. Berarti tidak perlu berbalas hantaran. Itu ada.
Terus yang memang niatnya benar-benar, oh ya enggak lah aku pengen ater-ater, ya monggo enggak apa-apa gitu ya. Jadi tidak ada yang ditolak sama sekali, diterima dengan alhamdulillah. Perkara nanti balasan dari kami mungkin kurang sepadan mungkin dengan hantaran yang sudah diberikan oleh kerabat-kerabat, ya mohon maaf, itulah batas kemampuan kami. Dan kembali lagi saya nyatakan bahwa mereka pasti tidak akan mempersoalkan itu, karena mereka juga pasti memberi hantaran dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan mereka. Gitu. Keren kan? Hantaran sudah, sekarang pindah ke jajanan. Nah, perihal jajanan juga sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Yang jelas kembali lagi pada diri masing-masing. Kalau saya sih pribadi, yang penting di atas meja itu ada yang dihidangkan. Jadi tidak perlu harus berpikir bahwa meja itu dipenuhi berapa toples gitu, enggak gitu ya. Hanya sejumlah yang sekali lagi kembali kepada kemampuan. Kemampuan keluarga kami menyediakan 5 toples, ya sudah 5 toples saja. Toh para tamu juga tidak berpikir ke situ datang untuk cari jajan, nyari makanan kan tidak. Yang penting silaturahmi, saling bermanfaat, kangen-kangenan mungkin karena lama tidak ketemu, dan itu kesempatan sekali dalam setahun. Lebih sibuk untuk saling bercerita, tapi tidak menutup kemungkinan memang harus dihidangkan sesuatu. Terus untuk keluarga yang jauh juga karena jauh gitu ya, mungkin capek, mungkin dalam perjalanan lapar gitu ya, ya otomatislah dihidangkan makanan semampu kamu. Raketang lawe ge jangan lodeh wak gerih gitu ya, ya dihidangkan gitu ya. Dan itu juga sudah ditata gitu ya. Setiap kali terima duit, entah duit dari gaji atau duit yang lain, selalu sudah dibariskan, dijejer-jejer. Ini untuk hantaran, ini untuk jajanan, ini untuk baju kalau ada yang mau dibeli, kalau memang niat mau beli baju baru, tapi saya tidak. Sudah saya ceritakan mengapa saya tidak perlu beli baju baru. Ini untuk sangunya bocil-bocil, ya raketang piro lah, 2000-an gitu ya, disiapkan. Mereka tuh sudah senang gitu ya, datang kemudian diberi angpau, selembar amplop di dalamnya itu seolah-olah gede padahal 2000. Gak apa-apa, itu sekali lagi kemampuan kami. Terus apa lagi kebutuhan-kebutuhan itu ditoto rapi begitu, jangan sampai nanti ada yang terlewat. Hidangan tadi termasuk minuman-minuman ya. Terus apa lagi? Ada? Nggak ada? Ya sudah. Yang penting gini, setiap kali mau lebaran itu semua itu direncanakan. Contoh, jajan. Jajan itu memang harus benar-benar direncanakan. Seperti saya merencanakan apa-apa yang tahun kemarin mungkin tidak disentuh, pada tahun ini pasti saya eliminasi. Apa itu jaminan bahwa pada tahun ini kalau dihidangkan pasti tidak akan disentuh lagi? Saya nggak mau bertaruh, yang penting saya ganti aja yang lain yang mungkin disuka, atau saya tetap menghidangkan yang disuka itu dengan ditambahkan. Karena biasanya yang disuka itu kan cepat habis. Lebih baik itu saja yang ditambah lebih banyak daripada yang tidak disuka. Kalau tidak suka ya sudah, nggak usah dibeli. Terus itu benar-benar direncanakan. Berarti saya mau beli A, B, C, D. Ketika saya berangkat ke toko, benar-benar harus tunduk pada catatan yang sudah saya buat A, B, C, D. Mengapa? Karena ketika saya masuk toko tidak hanya ada A, B, C, D, bahkan bisa A sampai Z. Coba kalau kita lapar mata. Kita mau beli A, B, C, D, bisa merembet ke F, G, H, I, J dan seterusnya. Itu yang berbahaya. Makanya benar-benar budget disiapkan segini. Pokoknya segini, tidak boleh nambah, tidak boleh lebih. Ya, kurang boleh. Bergantung pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi begitu pulang dari toko, sudah apa yang dibeli itu memang benar-benar yang sudah dicatat, ada dalam daftar catatan. Itu cara saya sih. Baju tidak perlu saya ceritakan kembali karena sudah saya bahas. Tahun ini saya tidak perlu beli baju baru, tidak perlu, karena baju-baju lama masih bagus. Terus oh ya, ini ada godaan sebenarnya. Setiap kali lebaran ada godaan. Godaan apa? Di lembaga tempat saya bekerja itu kan
memang diberlakukan aturan siapapun yang ingin mengambil gaji bulan berikutnya diperkenankan sekali lagi diperkenankan. Yang memang benar-benar butuh silakan ambil. Tapi saya bagaimana? Saya tidak ambil. Saya harus berpikir bagaimana bulan depan kalau saya ambil sekarang. Artinya gini, jenenge riyaya iku lek dituruti wis talah. Opo ae bakal dituku. Titik sampai akeh sampai jari mak ngono. Titik sampai akeh tinta nih. akeh iya secara uang sedikit itu sudah cukup. Tapi ketika ada banyak duit, yo terus nafsu kita untuk membeli sesuatu jadi bertambah. Hukum ekonomi katanya gitu ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Kecenderungan gitu. Kalau duitnya cuma sedikit ya memang itu saja yang dibelanjakan. Tapi ketika duitnya lebih, waduh, aku kepingin iku saat duitnya dikit saya nggak bisa beli. Berhubung saya pegang duit lebih banyak, akhirnya iki keturutan ini lagi. Jadi kembali lagi kepada tujuan semula. Lebaran itu kita mau buat seperti apa sih? Mau dibuat mewah. Ukuran mewah itu apa? Gitu ya. Mau dibuat banyak makanan. Apa iya itu semua nanti akan habis? Karena apa? Saya pernah mengalami beberapa kali itu jajanan itu meluasah gitu ya. Sedih banget lihatnya. Jajanan yang saya ceritakan tidak disentuh itu ya. Kadang beli banyak gitu ya. Saya berpikir bahwa ini nanti akan disukai oleh anak-anak, oleh remaja, oleh dewasa gitu. Dan ternyata tidak disentuh sama sekali. Nah, itu nilainya berapa sudah? Kalau dibiarkan tetap berupa uang, bukankah itu nanti bisa dipakai untuk kebutuhan setelah lebaran? Akhirnya ya tidak dipertimbangkan saya, pokoknya wis nggak mau ya nggak disentuh pada tahun kemarin, dieliminasi pada tahun ini. Terus tadi perkara penawaran di tempat kerja untuk boleh mengambil gaji bulan berikutnya, saya tolak, bukan kesugihan tidak. Tapi kumangko prinsipnya titik cukup akeh ya cukup, titik kurang akeh kurang ya iso kelak. Itu jadi memang harus bijaksana benar untuk mengatur keuangan. Iya, karena pernah juga mengalami sembarang dikekeh wis mumpung riyo setahun pisan gitu ya. Begitu selesai lebaran membeli duit nggak ada, terus gaji bulan berikutnya dadah sudah diambil, sorry ya, masih harus menunggu 1 bulan lagi untuk terima gaji. Yuk, harus benar-benar bijaksana mengatur keuangan, intinya itu. Tidak boleh lapar mata, tidak boleh jor-joran, nafsu-nafsu yang melebihi kemampuan itu yang berbahaya. Itu yang saya alami selama ini. Bagaimana konco-konco, mungkin konco punya cerita yang berbeda. Silakan kalau mau berbagi. Kalau tidak nggak apa-apa. Itu ya. Nah, cukup terlalu panjang cerita saya. Mungkin ada yang terlewat. Dalam program buka cerita memang saya selalu spontan, tidak merencanakan sebelumnya apa yang mau saya ceritakan. Ini tadi 5 menit sebelum kamera dinyalakan, kata cerita apa ya? Akhirnya muncul ting, oh ini. Itu ya, konco. Cukup, ketemu lagi lain waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita terbiasa dengan sorot lampu. Silau banget. Ya itu aja. Lanjutkan makan sampai selesai.